Gembar-gembor sepak bola tanah Italia pada era kini mulai menampakkan daya tariknya bagi penggemar sepak bola semestinya. Yah, bagaimana tidak? Di musim 2022-2023, di partai puncak di ajang kompetisi Eropa yang berbeda, 3 tim perwakilan dari Serie A Italia telah memastikan diri sebagai calon juara. Sejak terakhir kali, tim dari Serie A Italia mendominasi kompetisi Eropa, yakni di musim 1993-1994, yang kala itu ada 3 tim perwakilan Liga Italia menembus partai final kompetisi Eropa, yang hasilnya menampilkan AC Milan berhasil memenangkan Liga Champions, Inter Milan mengangkat trofi Piala UEFA sekarang Liga Europa, dan kala itu Parma Calcio harus puas sebagai runner-up pada kejuaraan Winners' Cup usai dikandaskan Arsenal. Sejak era 90-an itulah aroma keindahan sepak bola tanah Italia mulai meredup. Meski Inter Milan di musim 2009-2010 berhasil meraih trofi Liga Champions, setelah saat itu, tidak ada tim Italia yang mampu perkasa keluar sebagai juara kompetisi Eropa dalam 1 dekade terakhir ini. Juventus sempat 2 kali masuk final Liga Champions, yakni pada tahun 2015 dan tahun 2017. Namun dijegal oleh tim wakil Liga Spanyol, yang tak lain adalah Barca dan Real Madrid. Beruntung, sejak dimulainya kasta ketiga, kompetisi Eropa, UEFA Europa Conference League pada musim perdana 2021-2022, tim wakil Serie A Italia, AS Roma, yang dinahkodai Jose Mourinho, langsung keluar sebagai juara dan berhasil menyelamatkan wajah persepakbolaan tanah Italia yang sempat diremehkan. Kini kompetisi Eropa telah mulai diramaikan oleh perwakilan tim-tim Serie A Italia, ya bagaimana tidak. Musim 2022-2023 ini, 3 tim asal Italia akan berdiri di partai final kompetisi Eropa, mulai dari Inter Milan, yang ditantang Manchester City di Grand Final Liga Champions. Lalu ada AS Roma yang ditantang Sevilla pada ajang Liga Europa, serta Fiorentina yang menantang West Ham United di laga final Liga Konferensi. Lalu, akankah tim-tim utusan Serie A Italia tersebut mengulangi pencapaiannya seperti di musim 1993-1994 yang silam, atau minimal 1 dari 3 kompetisi Eropa tersebut salah satu tim Italia membawa pulang trofi bergengsi? Sebelum kita menyaksikannya, berikut gambaran 3 tim utusan Serie A Italia di partai final kompetisi Eropa tahun 2023. Satu, final Liga Champions, Manchester City versus Inter Milan. Sebelum menampakkan kakinya di final, Inter Milan sebelumnya terlebih dahulu mengeliminasi tim sesama Serie A Italia sekaligus rival serumahnya, yakni AC Milan dengan agregat 3-0 di partai semifinal. Sedangkan Manchester City berhasil memulangkan sang juara bertahan, Real Madrid, dengan keunggulan agregat telak 5-1. Pertemuan Manchester City dan Inter Milan merupakan bersejarah karena ini adalah pertemuan perdana kedua tim di kancah kompetisi Eropa, apalagi langsung di partai final Liga Champions. Adapun partai final Liga Champions 2023 yang mempertemukan Manchester City dan Inter Milan akan dihelat pada tanggal 11 Juni 2023 mendatang di salah satu stadion termegah di negeri kebab, yakni Atatürk Olimpiyat Stadyumu yang berada di kota Istanbul, Turkiye. Kedua tim ini akan saling mengincar trofi si kuping besar tahun ini. Bagi Inter Milan, mereka akan mengincar trofi keempatnya setelah mendapatkan trofi Liga Champions pada tahun 1964 dan 1965 yang silam, ditambah trofi pada tahun 2010 yang lalu. Sedangkan bagi Manchester City, mereka akan mengincar gelar perdananya di ajang Liga Champions tahun 2023 ini. Sebelumnya memang Manchester City dan Inter Milan pernah bentrok, namun hanya laga sebatas persahabatan, yakni pada tahun 2010 dan tahun 2011. Di laga persahabatan tahun 2010 merupakan laga tur pramusim yang dihelat di Stadion M&T Bank Baltimore. Kala itu Inter Milan menelanjangi Manchester City dengan skor 3-0.
Gol-gol Inter Milan saat itu dibukukan melalui gol brace dari Victor Obinha, serta gol shooting keras dari Cristiano Biraghi. Sedangkan pada laga persahabatan tahun 2011 yang dihelat di Aviva Stadion, Irlandia, justru Inter Milan yang ditelanjangi balik oleh Manchester City dengan skor 3-0. Gol-gol Manchester City dibukukan melalui gol sundulan Mario Balotelli, ada gol sepakan dari Edin Dzeko, serta gol lesakan dari Johnson. Lantas, siapakah kira-kira yang akan keluar sebagai juara Liga Champions 2023? Apakah Inter Milan yang akan memboyong gelar keempatnya dan membuat Serie A Italia kembali superior, atau justru Manchester City yang menyegel gelar perdananya usai kegagalan mereka dari Chelsea di tahun 2021? Yuk komen di bawah dengan tebakan prediksi Anda. 2. Final Europa League Sevilla versus AS Roma. Partai Grand Final Europa League tahun 2023 tidak kalah menarik dari final Liga Champions yang mempertemukan tim utusan Liga Spanyol Sevilla kontra tim wakil Serie A Italia AS Roma. Laga antara Sevilla kontra AS Roma akan dihelat pada tanggal 1 Juni 2023 mendatang dan akan tersaji di Puskás Arena, sebuah stadion yang terletak di distrik 14 Zuglo, kota Budapest, negeri Hungaria. Bagi Sevilla, final Europa League tahun 2023 merupakan final Liga Eropa yang ketujuh kalinya, di mana dari 6 laga final yang sudah dijalankan, disikat habis dengan 6 kali menang di laga final Liga Eropa, yakni pada musim 2005-2006, musim 2006-2007, beralih menang 3 edisi beruntun, pada musim 2013-2014, musim 2014-2015, dan musim 2015-2016, serta terakhir kali juara pada musim 2019-2020. Sehingga gelar Raja Liga Eropa pantas untuk ditujukan bagi Sevilla. Sempat tak terlihat di partai puncak Liga Eropa belakangan ini, kini Raja Liga Eropa tersebut telah bangun menapaki final Liga Eropa yang ketujuh kalinya. Di sisi lain, bagi tim wakil Serie A, AS Roma, yang dinahkodai Jose Mourinho, mempunyai kans menjuarai Liga Eropa tahun 2023 ini. Sebab Jose Mourinho, yang identik dengan selalu menang di partai final di kompetisi Eropa, bagi tim yang dinahkodainya. Uniknya bagi Sevilla yang selalu menang di partai final Liga Eropa, akan diperjumpakan dengan taktik Jose Mourinho, yang sebelumnya selalu menang di partai final kompetisi Eropa. Sebelumnya juga, Jose Mourinho sudah merasakan 5 final kompetisi di kancah Eropa sebagai pelatih dengan kemenangan, yaitu membawa Porto memenangkan Liga Eropa musim 2002-2003, lalu naik level membawa Porto menjuarai Liga Champions di musim 2003-2004, lalu membawa Inter Milan menjuarai Liga Champions musim 2009-2010, membawa Manchester United menjuarai Liga Eropa musim 2016-2017, dan yang terakhir membawa AS Roma menjuarai Liga Konferensi musim perdana 2021-2022. Lantas, siapakah yang akan keluar sebagai juara Europa League tahun 2023 ini? Akankah sang Raja Liga Eropa Sevilla juara ketujuh kalinya melanjutkan trennya selalu menang di partai final Liga Eropa dan mematahkan isu taktik Jose Mourinho di partai final? Atau jangan-jangan malah sebaliknya? Justru taktik pelatih Jose Mourinho yang berlanjut membawa tim yang diasuhnya selalu menang di partai final kompetisi kancah Eropa. Dan dahsyatnya lagi mengulang pencapaiannya seperti saat mengasuh Porto, naik level dari Liga Eropa ke Liga Champions, sehingga mampu membawa AS Roma dari juara Liga Konferensi naik menjuarai Liga Eropa. Menarik untuk disaksikan. Yuk komen di bawah sebagai bahan prediksi untuk tim yang Anda dukung. 3. Final Conference League Fiorentina versus West Ham United. Pertemuan di final antara Fiorentina dan West Ham United dalam duel final Liga Konferensi akan tersaji di Eden Arena, sebuah stadion yang terletak di kawasan Vršovice, kota Praha, negeri Republik Ceko. Bagi West Ham United, final Liga Konferensi tahun 2023 ini adalah penantian lama bagi tim tersebut, sebab merupakan laga final pertama di kompetisi Eropa,
setelah hampir setengah abad atau 47 tahun supaya kembali ke final ajang kompetisi Eropa. Final kompetisi Eropa pertama yang dihadapi West Ham United adalah final Cup Winner Cup musim 1964-1965 dan berhasil memenangkannya usai mengalahkan 1-8-6-0 TSV Munich. Lalu final terakhir yang dijalankan pada era dulu adalah pada ajang Cup Winner Cup juga, di musim 1975-1976. Namun harus rela menjadi runner-up setelah dipupuskan oleh Anderlecht dari Belgia. Sementara bagi tim Fiorentina, final Liga Konferensi tahun 2023 ini merupakan final kelimanya di ajang kompetisi Eropa, setelah terakhir kali tampil di final kompetisi Eropa musim 1989-1990 saat berduel dengan Juventus di laga final Piala UEFA. Ajang final di kompetisi Eropa pertama kali yang dijalani Fiorentina adalah final Liga Champions musim 1956-1957, kala itu Fiorentina harus mengakui keperkasaan Real Madrid. Kemudian ada final Cup Winner Cup yang baru dibentuk musim 1960-1961 dan Fiorentina langsung keluar sebagai juara. Namun di final musim 1961-1962 gagal mempertahankan gelarnya. Dan yang terakhir Fiorentina mengikuti laga final Piala UEFA atau Europa League musim 1989-1990. Namun harus mengakui keunggulan Juventus kala itu. Di atas kertas, Fiorentina memang lebih diunggulkan, mengingat memiliki catatan sejarah, lebih berpengalaman melaju ke partai final dibandingkan West Ham United. Bahkan Fiorentina juga berhasil melaju ke final Liga Domestik Italia tahun 2023, menghadapi Inter Milan, sebagai pemanasan berlaga di final ke jenjang kompetisi Eropa. Lantas, menurut Anda siapakah yang akan memenangi duel Conference League edisi kedua ini? Akankah Fiorentina berhasil mengangkat kembali citra sepak bola Italia kembali, dan menciptakan rekor membawa pulang trofi kasta ketiga kompetisi Eropa itu, bertahan di tanah Italia setelah pertama kali dibawakan AS Roma? Atau justru malah West Ham United menciptakan kejutan membuat Fiorentina selalu terpuruk sebagai runner-up di ajang final kompetisi Eropa? Yuk komen di bawah bagaimana prediksi Anda. Nah, itulah gambaran ketiga wakil Serie A Italia di kancah kompetisi Eropa saat ini yang akan berlaga di partai final di level berbeda, namun sangat berpengaruh. Ketiga wakil Serie A ini tak lain lagi merupakan anggota The Magnificent Sevens di Serie A Italia. The Magnificent Sevens sendiri adalah sebutan untuk tim-tim besar Serie A Italia di era 90-an yang diisikan oleh Juventus, Inter Milan, AC Milan, AS Roma, Lazio, Fiorentina, dan Parma.